Tuhan secara pribadi. Setiap firman yang keluar, yang disuarakan oleh Roh Kudus lewat hamba-Mu, tidak ada firman yang sia-sia. Semuanya tertanam bagi setiap hati kami, bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat di dalam nama Yesus Kristus. Pimpin kami Roh Kudus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Roh Kudus pemberitaan firman ini. Kami percaya Roh-Mu yang ada di dalam hamba-Mu juga bagi jemaat-Mu bekerja dengan luar biasa. Ada tanda-tanda heran, roh hikmat, roh pengertian, pengetahuan akan firman-Mu berkuasa atas setiap kami. Kami buka dengan lebar hati kami. Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga ketika kami kembali dari tempat ini, tidak sama dengan kami datang, tetapi kami pengalaman bersama dengan Tuhan. Mujizat menjadi bagian kami, pemulihan menjadi bagian kami, terobosan-terobosan baru menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita yang percaya katakan amin. Shalom bagi kita semua. Ya, puji Tuhan ya. Kemarin Sabtu penutupan doa sinode selama 7 hari. Dan saya dipercayakan doa terakhir untuk bangsa, gereja. Saya bersyukur, saya tidak tahu siapa yang milih saya, tapi saya bilang siap sama panitia sinode. Dan kemarin luar biasa, Pak Kotim terus memimpin doa. Kemarin saya bilang, loh kok Tuhan saya yang terakhir penutup doa ini ya, harus menyala-nyala. Gereja Tuhan harus bangkit, saya bilang. Jangan doa itu ketika kita berdoa itu jalan alternatif terakhir. Ketika punya masalah bangsa ini baru gereja sibuk dengan doanya, sibuk dengan peperangan rohaninya. Seharusnya kita ini adalah gereja yang membangun tembok. Tidak boleh ada kejahatan, kerusuhan. Kenapa setelah kerusuhan baru gereja berdoa? Seharusnya doa itu adalah habit, gaya hidup gereja sehingga aman. Saya bilang begitu. Bersyukur ya. Api itu terus. Mari saya bilang Tuhan ingatkan supaya gereja Tuhan bangkit. Dengan kejadian ini saya bilang kemarin mendatangkan kebaikan. Gereja bangun, bangkit. Sehingga doa menjadi budaya, gaya hidup, nafas kehidupan, oksigen sorgawi. Jadi mari kita supaya setiap komsel nanti kita memprioritaskan doa bagi jiwa-jiwa. Saya percaya dengan kejadian ini banyak orang akan menilai bahwa sesungguhnya hanya di dalam Yesus ada ketenangan, ada damai sejahtera. Setiap kejadian iblis tidak tahu akibatnya apa. Tapi firman Tuhan katakan akibatnya ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan. Saya kemarin doa begitu, mendatangkan kebaikan, jadi jangan takut. Gereja Tuhan kesempatan untuk menuai jiwa-jiwa. Bagian kita percaya, katakan. Jadi apa yang kita percayai, kita perkatakan. Itu kan cara iman bekerja. Barulah terjadi mujizat. Jadi kalau kita mempercayai sesuatu yang negatif, apa kata dunia, apa yang kita lihat, kita perkatakan, wow rusuh ya, wah bisa-bisa gawat ini, nanti gawat besok gimana ya. Jadilah yang kita katakan itu sehingga kita nggak bisa tidur. Besok-besok bangun keringat dingin. Sementara anak-anak Tuhan berkata, bukan apa yang kelihatan dengan mata secara jasmani, tetapi apa yang
Tuhan lihat di balik itu, karena Tuhan sudah tahu akan terjadi dan Tuhan sudah melakukan intervensi. Sekalipun ada riak-riak hanya sebentar, tapi Tuhan tidak mengizinkan bangsa ini mengalami keterpurukan. Karena apa? Ada gereja berdiri, ada tubuh Kristus, dan Tuhan tidak mau tubuh Kristus disakiti. Namanya juga tubuhnya. Siapa mau tubuh kita disakiti ya? Tetapi kita melihat bahwa waktunya Indonesia mengalami gelombang pertobatan. Jadi yang saya bagikan di sini adalah rahasia doa penuh kuasa. Apa ya ini ya? Apa hanya berdoa saja udah ada kuasa? Banyak orang berdoa hanya lip service, kata-kata saja. Juga ada kata-kata hanya pengetahuan tentang doa saja. Jadi hanya diucapkan hanya kata-kata. Artinya ini adalah tradisi agamawi. Apa kata orang diucapkan, membeo saja. Tetapi Tuhan bukan seperti itu. Dia mau lihat hati. Dia mau lihat hati yang sungguh-sungguh benar enggak. Kita berdoa ini karena memang benar-benar ada beban Tuhan. Kalau beban manusia mungkin dia doanya hanya lewat saja. Tapi kalau sampai sudah beban Tuhan, itu lain ceritanya. Beda dengan orang berdoa hanya biasa dilontarkan kata-kata tanpa kuasa. Dengan dia berdoa karena hati Tuhan. Beda sekali. Ya makanya hati Tuhan sampai mendatangkan, menghadirkan Yesus ke bumi ini. Luar biasa itu. Sampai mendatangkan, menghadirkan. Itu hati Bapa yang luar biasa. Ada tindakan. Nah, kita juga seperti itu, mari supaya kita memahami ini rahasia doa penuh kuasa ini. Saya hanya 2 bagian nanti akan saya bagikan. Yang pokoknya saja. Sebenarnya banyak. Kemarin saya iseng, saya coba janji Tuhan berapa. Orang bilang ada hamba Tuhan berkata ada 6-7 ribu. Saya coba, kita punya handphone, mari kita manfaatkan semua itu untuk melihat yang dulu kita tidak bisa jangkau. Tetapi dengan di tangan kita handphone, saya dijauhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau bukan hal-hal rohani saya nggak mau buka handphone. Sekalipun ada sesuatu kerusuhan kemarin, kadang dari istri saya yang saya tahu, karena saya tidak mau konsen dengan kerusuhan. Saya mau konsen dengan janji Tuhan. Indonesia damai. Kalau saya konsen dengan kerusuhan, berarti saya semakin mengiyakan kerusuhan itu, semakin memperdalam. Tapi saya tahu kejadian itu, tapi saya harus cari lawannya. Damai sejahtera, kedamaian. Saya cari janji-janji Tuhan. Mazmur 133, saya cari ketika umat Tuhan bersatu. Ya kan ada di situ. Berarti Bhinneka Tunggal Ika. Kita doakan di situ. Ini dari Tuhan Bhinneka Tunggal Ika. 1928 Indonesia sudah diberi Tuhan kesatuan. Jadi tidak ada perpecahan. Jadi saya nggak mau takut karena saya buka janji Tuhan. Saya buka kemarin janji Tuhan, ada yang 6.000, ada 7.000, yang terakhir 3.537. Saya coba mulai, saya harus baca semua ini firman Tuhan. Saya ambil nanti, saya tulis di buku saya. Manfaatkanlah handphone, ada AI, ada segala macam, Google. Coba dimanfaatkan itu. Tapi nanti kalau ada ayat-ayat keluar, langsung buka Alkitab. Makanya kenapa harus ada ini? Saya buka hampir banyak ayat-ayatnya tidak sesuai dengan LAI. Laya, terjemahan yang lain, karena terjemahan itu banyak sekali. Banyak sekali. Tapi tidak apa-apa, ketika kita baca itu ada nanti bahasa terjemahan sehari-hari. Jadi kita lebih, yang ini agak bahasanya agak kaku, tapi setelah kita baca terjemahan 1, 2, 3, 4, jadi mengerti kita. Jadi kemarin saya buka hanya berapa puluh ya, wow luar biasa saya bilang.
Karena kita harus konsen kepada janji Tuhan. Bahagian kita cuma memperkatakan janji Tuhan. Saya bilang saya hafal ini Tuhan. Saya mau belajar menghafal firman Tuhan ini. Paling tidak 100, 200, 300. Saya ambil yang inti-intinya nanti. Saya hafal, baru saya perkatakan terus. Itu yang dikatakan shalom itu tadi. Shalom itu adalah janji Tuhan. Janji Tuhan. Indonesia diproteksi dengan darah Yesus. Itu shalom. Janji Tuhan Indonesia diberkati Tuhan. Itu shalom. Shalom itu utuh. Semua janji Tuhan utuh itu shalom. Makanya kalau kita bilang Indonesia shalom tapi nggak tahu ayatnya, paling tidak damai sejahtera sukacita buah-buah roh. Itu shalom. Shalom itu ada beberapa bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Saya kemarin menghafal lebih apanya itu adalah apa itu namanya. Saya coba buka bahasa-bahasa yang lain. Di Google banyak itu. Coba belajarlah. Saya otodidak sekarang. Otodidak, saya buka sama bahasa-bahasa ininya apa sih ini. Tapi saya lihat bahasa yang di Indonesia kan saja atau bahasa Inggris. Lebih tajam ketika kita mengalami, mengerti. Dulu biasa-biasa saya baca ayat-ayat, tapi ini kok setelah mulai belajar, oh ternyata ini maksudnya lebih dalam lagi. Jadi rahasia doa penuh kuasa itu apa? Saya hanya 2 dari ayat ini. Next, coba Yeremia 33 ayat 3. Ini dia biasa kita baca ini. Kita biasa dengar. Tapi kalau kita perdalam ini lebih dalam, ini akan lain. Kita akan senang. Yeremia ini kan ketika dia di penjara kok, di bawah tanah apa di mana itu, Tuhan berfirman ketika masalah berat. Makanya iman itu bekerja ketika masalah kita berat. Terkadang di situ baru dia muncul. Makanya dikatakan bangkitlah katanya kan. Ya, kemarin doa saya dikasih Yesaya 60 ayat 1 sampai 3 di sinode, itu doa saya. Kenapa dibilang bangkit? Karena semua pada tidur gitu kan, takut, cemas, mengalami ketidakmampuan lagi, tidak ada jalan lagi, mentok semua, nggak ada jalan. Tapi Tuhan bangkit. Kalau Tuhan bilang bangkit, bangkit. Dikatakan di sini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Inilah cara Tuhan. Luar biasa. Jadi apapun pergumulan kita, jangan kita coba cara kita. Kalau cara kita terjadi, maka kita katakan, wow hebat gua, berhasil tadi cara saya itu ya. Bukan nama Tuhan dimuliakan. Cara Tuhan unlimited, supaya nama Dia dipermuliakan. Dan Tuhan tidak pernah sedikit-sedikit. Dia dikatakan yang besar. Mari kita impikan yang besar. Kalau kita impikan yang kecil, dapatlah yang kecil, ikan teri. Kalau kita impikan ikan paus, hiu, Tuhan akan kasih. Jangan sampai pemikiran kita itu, nggak mungkin Tuhan. Tidak mungkin. Siapakah aku ini? Tapi Tuhan setia. Dia latih kita yang berkata tidak mungkin. Seperti Petrus. Semua murid-muridnya tidak ada pengalaman secara rohani, pendidikan tidak ada, hanya latar belakang, mungkin Matius pemungut cukai, tapi yang banyak kan nelayan. Tuhan cari orang yang tidak hebat. Dia cari yang nol, sama sekali tidak tahu apa-apa. Dia senang supaya kita tidak mengandalkan kehebatan kita. Jadi siapapun kita ini, Tuhan perhitungkan. Jangan kata-kata lagi,
kata-kata kita harus berubah. Doa penuh kuasa mengubah, kita harus berani mengubah kata-kata kita. Jangan kita katakan aku tidak siapa-siapa. Tidak mungkin, aku ini orang sudah tua. Aku punya latar belakang pendidikan seperti ini. Jangan. Karena Yohanes 1 ayat 16, dari kepenuhan Kristus memenuhi kita sehingga kita menerima kasih karunia. Dari kasih karunia terus berlimpah-limpah. Makanya harus dinolkan. Jadi jangan balik ke belakang, melihat latar belakang kita apapun itu. Tuhan mau 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan baru. Artinya memulai pembaharuan yang baru. Makanya Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya kita jangan lagi serupa dengan yang dulu. Kalau perjanjian lama jangan serupa dengan Mesir. Jangan. Mari kepadaku yang letih lesu, mari aku berikan sesuatu. 1 Korintus 2 ayat 9, yang tidak pernah engkau lihat, yang tidak pernah engkau dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Itu yang maunya Tuhan. Kalau kita merasa, wah kuliah sekolah hebat, saya enggak. Tidak, bagi Tuhan nolkan. Setiap kita dipanggil Tuhan dari latar belakang berbeda-beda. Jadi jangan kita berkata mengukur diri kita. Makanya kenapa Tuhan buat, ya kadang saya merenung, kok Tuhan sampai ada umur tua, keriput, kenapa ya? Kenapa enggak segar terus seperti Tuhan Yesus 30 tahun gitu? Supaya kita sadar bahwa kita ini terbatas. Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan unlimited. Jadi apapun yang kita punya tidak sebanding dengan apa yang Tuhan punya. Sementara firman Tuhan katakan kita dipenuhi. Bayangkan, dia punya kemuliaan yang begitu unlimited, dipenuhi kita. Efesus 1 kan begitu. Segala sesuatu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus dan dia sudah diberikan kepada gereja sebagai kepala, jemaat yaitu tubuhnya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dipenuhi. Wow, luar biasa. Kalau kita paham ini, luar biasa. Berserulah kepadaku, ini adalah orang yang sudah punya batas selesai ini. Dia sudah masuk, si Yeremia sudah dipasung kali dia ya. Gak suka raja kalau udah lihat dia dengar dia itu, pasti karena apa? Nubuatannya, perkataannya pasti yang hal-hal yang mematikan semua. Makanya kesal, dibawa dia. Pada kondisi begitu Tuhan berbicara, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Jadi kalau kita berseru bukan hanya sekedar berseru. Terkadang orang yang berseru itu ketika punya masalah mentok nggak ada jalan, ngomong berseru aja, memanggil Tuhan aja susah. Ya Tuhan, cuman itu doang. Karena saking sudah mentok, baru bangun langsung berat. Ya Tuhan, hari ini makan apa ya? Itu doa yang paling dahsyat. Bukan karena kata-kata seperti kereta api. Karena dia punya hati yang benar-benar berseru, seperti dikatakan, berserulah kepadaku. Karena apa? Tuhan tahu bahwa manusia berseru ketika sudah mentok. Dan Tuhan tidak menyesal karena kegagalan kita. Dia tidak terganggu dengan latar belakang kita. Tapi kita kadang ngomongin latar belakang orang, latar belakang kita. Bayangkan kalau kita satu tempat ini berbicara tentang latar belakang kita yang semua negatif kepada Tuhan. Kira-kira gimana? Tuhan tidak terganggu. Hakikatnya tetap dia bilang,
hai anakku, tetap anakku katanya. Luar biasa. Itu kehebatan Tuhan kita. Teriak-teriak kita, masalah kita, tetap dia tidak terganggu. Karena dia sudah punya penyediaan yang baik. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu. Dikatakan turut bekerja dalam segala sesuatu. Mau karena kesalahan kita, kesalahan apapun. Tapi firman ini janji Tuhan mendatangkan kebaikan bagi namanya orang yang kalau ada teman aja begitu mengasihi kita, menolong kita, memperhatikan kita. Kira-kira gimana? Apakah kita tunjuk-tunjuk lagi? Mungkin kita sungkem gitu. Aduh, terima kasih. Apalagi Bapa di sorga, jauh sebelumnya dia sudah sediakan. Mau kita teriak-teriaklah kamu di situ, karena aku sudah sediakan bagi kamu yang terbaik. Itu sebenarnya hakikat Bapa kita. Terkadang orang menilai Bapa kita apa yang dia lakukan. Kalau aku melakukan ini baik, berarti Bapakku baik. Tapi kalau aku gagal masalah ini, pasti marah Tuhanku. Ini pengajaran sesat. Tuhan tidak marah. Jelas, Tuhan tidak marah. Ini kadang orang tidak paham. Bisa saya bacakan di Lukas 4. Tuhan tidak pernah marah. Itulah zamannya perjanjian baru. Kasih karunia. Bisa dibuka Lukas 4. Saya bacakan Lukas 4 ayat 16 sampai selanjutnya. Ini Yesus ditolak di Nazaret. Ditolak loh. Padahal kampung halamannya. Tuhan tidak marah. Saya bacakan ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Bayangkan dia datang untuk memberikan kabar baik loh, bukan kabar penghakiman. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Apa masalah kita merasa kita ditawan apa? Dia bebaskan. Itu hati Tuhan. Dan penglihatan bagi orang-orang yang buta. Mungkin kita buta selama ini. Jalan sana jalan sini seenaknya kita saja. Tetapi menganggap kita itu, menurut Amsal katakan, kita menganggap jalan itu lurus padahal bengkok. Tapi Tuhan katakan, aku akan meluruskan jalanmu. Wih, luar biasa. Untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Inilah kedatangan Tuhan Yesus, bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini penggenapan dari Yesaya 61. Saya bacakan Yesaya 61, boleh ditampilkan juga, nggak apa-apa, biar lebih jelas. Roh Tuhan Allah ada padaku. Ini kabar selamat kepada Sion, kepada gereja. Dia sudah menubuatkan jauh-jauh gereja itu ada. 700 tahun sebelum Tuhan Yesus, dia sudah katakan gerejaku ada, tubuhku ada. Itu akan saya perhatikan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Wah, seremuk hati apa kita ini? Tuhan rawat, coba. Kita ini domba, dikatakan dia gembala. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, coba. Tawanan juga tadi kan, penggenapan tadi di Lukas 4 ayat 18. Dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Dikatakan orang yang terkurung yang kelepasan dari penjara, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan. Dan apa di situ? Ayat 2. Ayat 2. Ini harus kita lihat ini. Ayat 2. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Itu tadi sampai Lukas 4 ya. Ayat 18. Yang nomor 2-nya enggak ada. Dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang terkabung. Hari pembalasan tidak ada disebut Tuhan Yesus di Lukas 4. Tapi nubuatan dari Yesaya tetap ada. Artinya apa? Kedatangan Tuhan Yesus
adalah tahun rahmat. Tapi kedatangan Tuhan nanti ada pembalasan. Jadi Yesaya sini menubuatkan kedatangan Tuhan pertama dan menubuatkan kedatangan Tuhan yang kedua. Kedatangan Tuhan kedua adalah pembalasan. Tetapi kita sekarang ini adalah tahun rahmat. Tuhan tidak marah. Dia memberkati terus. Memberkati terus. Itu kesenangannya. Membebaskan tawanan. Menyembuhkan yang sakit. Mencelikkan mata orang yang buta. Ya kan? Mau dikatakan hati yang remuk sehebat apa masalah kita. Dia pulihkan. Wow. Kalau kita paham ini, baru kita berkata memang benar Bapakku itu baik. Tuhanku baik. Jadi jangan sampai Tuhan marah loh sama kamu jahat. Jangan dikatakan itu, tidak ada. Tuhan dia katakan tahun rahmat telah datang. Jadi perjanjian lama memasuki perjanjian baru tahun rahmat. Berarti aku sehat sembuh. Itu tahun rahmat Tuhan. Ambil terus. Yesaya 53. 1 Petrus 2 ayat 24. 23, 24. Kita ambil. Itu janji Tuhan. 3737. Saya mau baca semua ini. Mantap sekali tuh. Karena kita harus berpegang kepada janji Tuhan. Jadi kembali tadi firman Tuhan itu dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Jadi kadang kita gak mau berseru karena melihat kepada diri kita. Karena ada masih jalan yang lain. Masih coba kita jalan yang lain. Ya bersyukur saya kecepretan juga tadi berkatnya. Buat saya ada enggak? Ya ada. Terima kasih saya bilang. Aduh. Karena saya bilang Tuhan, pintu-pintu finansial terbuka. Sumber daya keuangan terbuka. Karena firman-Mu berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluan. Aku butuh duit loh Pak. Sini Pak, kasih Bapak. Ngomong seperti kepada Bapak, karena tahun rahmat. Dan luar biasa, Tuhan menjawab dengan cara Tuhan yang kita tidak pahami. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar, dan tidak pernah timbul dalam hati. Itu disediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Ya, Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Artinya apa? Kalau kita percaya, ya sungguh 100% Tuhan itu ada. Bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu kan Ibrani 11 ayat 6. Dia memberi upah, Tuhan tidak berutang. Dia sediakan. Bahkan dikatakan apa yang diberi Tuhan, lebih daripada permata apapun yang kamu inginkan, tidak dapat menyamainya, katanya Amsal. Tidak bisa, mau emas, mau perak, kristopel, apa segala macam, tidak dapat menyamainya. Karena berkatnya luar biasa. Ya. Jadi kita harus mengerti dulu konsep, kalau kita berdoa kepada Tuhan, berseru, tetapi kepada diri kita, siapakah aku ini Tuhan? Loh, kita sudah ditebus, dibeli dengan lunas dengan darah yang mahal. Dan kita adalah miliknya. Dan rohnya ada di dalam kita. Supaya kita memanggil ya Aba ya Bapa. Dia mau dekat, kalau di perjanjian lama jauh Tuhan itu. Hanya imam besar yang bisa berjumpa dengan Tuhan. Tetapi semakin dekat dia, kemungkinan kematian akan semakin dekat. Makanya dikasih rantai kepada imam besar. Itu pun sekali setahun ketemu Tuhan. Tuhan sudah datang ke bumi, dia mencari tempat di tempat bait suci, tapi hanya di tempat Maha Kudus. Sekarang coba kita menjadi bait Allah. Kita dilayakkan, Roh Kudus melayakkan kita. Ini menjadi tahta Allah. Roh Allah, Roh Kristus, Roh Allah, Roh Bapa bersama-sama
tinggal di dalam kita, kita menjadi bait Allah. Dari bait Allah ini akan keluar air-air kehidupan. Seruan-seruan akan keluar. Kalau ini di perjanjian lama, digenapi di dalam Yesus. Yesus ada di dalam kita. Galatia 2:20. Namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi di dalam daging ini adalah hidup oleh karena iman di dalam Yesus. Kita harus pertama menyadari roh Allah di dalam kita. Itu dikatakan tadi, roh Allah ada padaku, sebab ia yang mengurapi aku. Sekarang ada di dalam aku. Roh Kudus mengurapi aku. Kan begitu. Kalau kita paham ini, makanya sering harus saya perkatakan ini, supaya benar-benar paham Tuhan itu tidak jauh. Ada yang berdoa Tuhan itu seperti nggak bisa dijangkau. Apalagi sudah tidak bisa dijangkau, dilihat lagi kepada dirinya yang penuh dosa. Padahal Tuhan katakan, aku sudah menebus engkau dengan harga yang mahal. Jadi tergenapi Yesaya 59 ayat 2. Bukan kurang tajam, bukan kurang panjang tangan Tuhan, tetapi karena dosamu. Tapi saya bersyukur Tuhan Yesus sudah membayar saya. Dosa saya sudah ditangguhkan ke tubuhnya, dan dia menggantikan posisi saya, dan posisi Yesus kita gantikan. Sehingga kita berkata, bukan lagi Yesaya 59 ayat 2. Tangan Tuhan begitu panjang, bahkan dia ada di dalam hatiku. Bukan hanya tangan Tuhan, tetapi hati Tuhan. Bukan hanya tangan Tuhan, tetapi hatinya masuk. Rohnya ada di dalam kita. Makanya seruan ini menggenapi kepada kehidupan kita sebenarnya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Karena apa? Lebih daripada hati kita, dia dekat sekali. Seruan kita apakah itu hanya berkata tadi, ya Tuhan, dia ada di dalam kita. Dia tahu katanya keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dia tahu apa pergumulan kita. Hanya Tuhan mau seperti berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihiku? Kalau engkau mengasihiku, semua saya sediakan. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus 3 kali. Coba kita renungkan sampai 3 kali. Artinya apa? Jangan lihat latar belakangmu yang sudah menyangkal aku. Aku lebih mengasihi daripada penyangkalan. Kasihku lebih besar daripada dosamu. Apakah sebutkan nama kita? Apakah Hisar mengasihi Tuhan? Maka aku akan menjawab engkau. Dan dikatakan, memberitahukan Tuhan maunya kita diberkati berlimpah-limpah, tidak sedikit-sedikit. Makanya kepenuhan Kristus memenuhi kita, dan dia akan buka rahasia-rahasia ini, kasih karunia demi kasih karunia. Sudah kita terima yang baik, siap-siap menerima yang baik lagi, yang baru, yang tidak pernah terpikirkan. Sudah terima itu, siap-siap lagi terima yang baik. Itu maksudnya, artinya Yohanes 1 ayat 16. Sudah dapat lagi, selama-lamanya kita ada di dalam kebaikan Tuhan. Itu maksudnya. Makanya tergenapi Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang dia sudah persiapkan sebelumnya. Tuhan sudah menyiapkan sebelumnya. Ia mau, Tuhan Yesus mau kita hidup di dalam kebaikan itu. Efesus 2 ayat 10. Makanya ayat 89, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tapi kebaikan. Bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Supaya ia mau kita hidup di dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia tidak menghukum. Jadi jangan kita berkata Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak memberkatiku. Tidak.
sekalipun belum terjawab menurut kita, karena dia tahu ada yang lebih baik daripada yang kita doakan. Itu harus kita, makanya dikatakan Roma 12 ayat 2 itu, kita harus mengalami pembaharuan budi. Pikiran kita itu harus pikiran Kristus, ditaklukkan kepada firman. Kalau kita masih memikirkan cara kita, iblis akan bermain terus. Karena medan peperangan ada di dalam pikiran kita. Makanya pikiran kita ini harus dikasih makan sama firman. Hafal itu janji-janji Tuhan, kalau nggak bisa, tulis. Saya udah bilang sama istri saya, semua dinding ini kita bikin semua nanti ayat-ayat firman Tuhan. Rumah ini diberkati berlimpah-limpah. Kami sehat, mengalami kelimpahan, terobosan keuangan. Tulis semua rumah itu. Taruh semua, urapi. Maka rumah itu akan menerima atmosfer berkat. Ketika kita masuk rumah baca, rumahku diberkati. Kelimpahan mengalir. Saya bilang, print nanti kasih yang besar itu kan. Saya kasih tahu yang besar itu, supaya setiap orang masuk, saya diberkati. Mari rumah pakai semua ayat-ayat firman yang menjadi gaya hidup. Ya, yang sering ayat-ayat firman 119, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku, itu kan dijual banyak itu. Lengket memang di otak jadinya kan. Coba kalau yang lain-lain kita bikin, sama, print aja, beli di mana itu, di tukang foto, tempel aja. Bulan ini, bulan depan ganti lagi. Percaya bahwa rumah itu diberkati, mengalami damai sejahtera. Makanya dikatakan Tuhan mau perkara yang besar, berarti kita melakukan juga perkara yang besar. Kita harus tindakan iman tanpa perbuatan mati. Kita buatin ayat-ayat. Tuhan hanya mau, percayakah kamu kepadaku? Lakukan apa? Firman. Perkatakan janji itu. Itu kan jelas, itu tema kita itu, penggenapan janji Tuhan. Dan hal-hal yang kita tidak pahami, Tuhan akan perintahkan berkat, kita tidak tahu jalannya dari mana. Hanya kita mengaminkan janji Tuhan kok. Janji Tuhan ya dan amin. Ya, next. Kita harus belajar di sini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ternyata penghambat itu ini. Kita harus paham. Bukan Tuhan tidak mengampuni dosa kita, Dia sudah mengampuni. Cuman bagian kita kadang ada terganggu. Terganggu, nggak lancar itu aliran listrik karena ada putus kali satu talinya atau gimana itu. Tuhan sudah mengampuni kita. Tapi supaya kita masuk kepada kuasa yang besar ini, jangan ada yang menghambat. Jangan. Kita lepaskan pengampunan. Makanya next, satu lagi Matius 5, Tuhan Yesus berkata di sini. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Ini Tuhan sudah, ini penghambat ini loh. Apa susahnya kita melepaskan pengampunan? Ya kan, pasti sehat kita karena nggak ada beban. Itu racun. Ya, saya kemarin coba saya hitung-hitung ya. Ketika Tuhan Yesus di Matius 18 tentang pengampunan, Petrus berkata berapa kali Tuhan? 7 kali, Tuhan bilang enggak. 70 kali 7. 490 kali. Baru saya coba hitung-hitung di Markus 5 ya. Sama Matius 8, Matius, Markus, Lukas ada. Bagaimana ketika seorang raja
mengampuni dosa yang punya utang 10.000 talenta. Diampuni. Baru keluar yang punya utang kepada dia 100 dinar, dicekik. Nah, saya coba hitung. 1 talenta, ada di Alkitab kan itu kan, paling belakang. 1 talenta berapa? 6.000? Ada di belakang. 6.000 dinar. 1 dinar itu upah 1 hari. Oke lah, kita bikin 100.000. Kalikan 10.000 talenta. Saya hitung triliunan. Sementara 100 dinar hanya 10 juta. Utang yang triliunan dibayar sama Tuhan. Unlimited kita artinya tidak terhingga, triliunan. Kalau kita hitung angka matematika upah 1 hari 100.000, kita hitung itu triliunan. 12 nolnya saya hitung. Triliunan. Saya bilang begitu. Sementara dia ketika dia keluar, ada orang berutang kepada dia 100 dinar itu 10 juta. Berarti kan 100.000 kali 100 lah ya. Baru saya hitung lagi orang yang dilepaskan di Gadara, orang gila itu. Dia punya 6.000 roh jahat. Di Markus 5 disebut itu. Berarti kan 2.000. Berarti 1 babi masuk jadi 3 roh jahat. Karena dibagi-bagi. Ternyata di tentara itu 1 legion itu 6.000 sampai 7.000 tentara. Saya hitung 2.000 babi. Berarti 3 orang 1 babi, 3 orang roh jahat. Oke lah saya pikir gitu. Saya hitung, Tuhan saya mau hitung dulu. 1 babi Pak, oke 1 kuintal ya. Oke lah ya, orang mau jual ya. Mau anaknya kuliah. Jual, saya kan gitu dijual babi. Ingat saya itu dimasukin keranjang ada 200 kilo panjang juga. Saya buat 1 kilo 40.000. 40.000 kali 100 berapa? 4 juta. 4 juta kali berapa? 1 legion. Tadi kami legion 6.000. Berapa miliar? Saya hitung-hitung kemarin 8 miliar 1 jiwa. 1 jiwa loh. Jadi kalau kita memenangkan 1 jiwa, itu hitungannya 8 miliar itu. Sampai 10 miliar. Harganya mahal loh 1 jiwa. Makanya dia dikasih kita 1 GKKD 5 kali. 1 saja segitu nilainya. Itu jelas Alkitab itu jelas. Saya buka Matius, Markus, Lukas. Mana ini angka-angkanya? Saya buka ini, udah saya buka lagi Google lagi. Saya hitung-hitung. Itu saya bikin harga babi 1 kilo 40.000, benar nggak ya? 40.000 kali 100 kilo 1 ekor kali 2.000. Sementara dikatakan roh jahatnya satu legion itu 6.000 sampai 7.000 pasukan. Waduh. Kalau kita hitung itu, waduh. Harga 1 jiwa. Jadi mari kita, anak-anak kita pun 1 jiwa, bawa kepada Tuhan. Saudara-saudara kita memenangkan, makanya dikatakan di Lukas 15, jika 1 orang bertobat, maka seluruh sorga malaikat tuh Pak bersorak-sorai 1 jiwa. Jadi setiap hari malaikat bersorak-sorai. Bukan setiap hari, setiap detik kali. Karena mereka tidak ada waktu, unlimited, tidak ada waktu. Kita yang punya waktu dibatasi waktu. Mereka present terus, present worship terus. Bertambah jiwa setiap detik. Unlimited. Coba, harganya memang mahal. Makanya sampai darah Yesus
membeli lunas orang gila di Gadara itu. Harganya mahal itu. Kalau orang lain, udah taruh aja di kuburan sana, udah gila itu. Tapi bagi Tuhan, dia datang menyeberang ke Gadara hanya untuk orang gila itu. Buktinya apa? Setelah orang gila sembuh, langsung balik kan? Balik lagi ke Galilea. Balik dia. Dia mau lihat di luar Yahudi ada orang yang harus dimenangkan. Karena orang Yahudi gak suka sama orang, menganggap hanya orang Yahudi aja bangsa pilihan. Tetapi Yesus mulai dari situ kita dibawa ke bangsa-bangsa lain. Jadilah kita Pelamongan Indah. Kita bangsa-bangsa lain. Tergenapilah berkat Abraham, bangsa-bangsa. Iya kan? Bukan hanya bangsa kepada Abraham, engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kalau kita paham, kita bergairah untuk satu orang kita doakan konsisten untuk dia mengalami Tuhan. Harganya mahal. Apalagi satu keluarga. Minta sama Tuhan. Kan dibilang mintalah bekerja kepadaku yang punya tuayan. Yang punya tuayan itu Tuhan. Kita bagian kita hanya intens dan konsisten, komitmen, terus memperkatakan, posisikan yang kita doakan sudah mengalami pertobatan, maka Tuhan menjamah hati dia. Karena pertobatan itu dari Tuhan. Hanya posisi kita aja kok kita tempatkan satu frekuensi dengan Tuhan. Bahwa ini hati Tuhan ya. Nakal-nakalnya ini kalau menurut dunia, bagi Tuhan kasihnya lebih besar daripada nakalnya. Mau terikat apapun itu, kasih Tuhan lebih besar. Makanya kasih Tuhan itu kasih agape tanpa syarat. Cuman kita dipakai Tuhan menyalurkan kasih itu untuk melihat mereka yang belum bertobat sehingga Tuhan menjamah dia. Jadi ini sangat penting 115 kali itu. Kita diberikan harga yang mahal. Jadi mari kita supaya kita mengerti ini. Lepaskan pengampunan. Coba kalau kita kepahitan. Banyak orang sakit, banyak terhambat berkat itu karena pahit. Gak mau mengampuni. Padahal kalau kita lepaskan, maka akan keluar selanjutnya ada 2, pengampunan dan next. Ini yang terakhir. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi yang kedua, bersyukur selalu. Bersyukur di dalam Kristus Tuhan. Bagi kita. Karena apa? Dia sudah selesaikan karyanya di atas kayu salib. Kita bersyukur karena di dalam Tuhan. Artinya Tuhan sudah bayar semua. Makanya dalam segala hal, mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun itu masalah apa, di dalam Kristus Yesus sudah selesai kok. Makanya dikatakan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Allah membenarkan kita karena kita di dalam Kristus. Yesus sudah membayar lunas, kita menjadi anak-anaknya. Kita sudah dibeli. Dan bukan lagi kita milik kita, tapi kita milik Kristus. Kita sudah dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus. Makanya orang yang di luar Kristus binasa. Kan begitu. Yohanes 15. Di luar Yesus kamu binasa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ada 2, bagaimana kita berdoa penuh kuasa. Makanya dikatakan tetaplah berdoa. Artinya dalam doa itu banyakkan ucapan syukurlah. Jangan terakhir-terakhir baru. Ya banyak mengutip yang Filipi 4 ayat 4 sampai 8. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sebab itu yang dikehendaki Allah. Mengucap syukurlah. Dari apapun yang kita hendaki, di Filipi 4 dikatakan apa? Dalam permohonan dan ucapan syukur. Jadi seakan-akan setelah doa baru ucap syukur, enggak. Ucap syukur itu dari bagian daripada isi doa.
Ya kan? Bagian kita hanya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk perkara persoalan saya ini. Karena saya tahu firman-Mu. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu persoalanku ini. Untuk mendatangkan kebaikan. Aku kan melayani Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Aku mengasihi-Mu. Kasih-Mu sudah ada di dalamku. Roh Kudus. Jadi Tuhan akan menyediakan yang lebih baik. Makanya berapa tahun yang lalu itu kita temanya pemulihan. Pemulihan bukan berarti kembali kepada semula, enggak. Lebih daripada sehat kalau kita sakit. Lebih sehat sebelumnya kita sakit. Jadi mari kita ada dua perkara di sini. Lepaskan pengampunan. Mengucap syukur. Jadi kalau kita berdoa, kalau masih Tuhan ingatkan ada sesuatu dalam hati kita, pas doa, ini yang menjengkelkan saya, Tuhan berkati dia. Berkati dia, sebagaimana aku butuh berkat, berkati dia lebih lagi daripada berkat kepadaku. Barulah keluar ucapan syukur. Tidak akan mungkin keluar ucapan syukur kalau kita tidak melepaskan pengampunan. Maka terjadi kerusuhan, ampuni mereka Tuhan. Karena kami tak berdaulat atas bangsa ini. Kita harus melepaskan pengampunan terus kepada bangsa ini. Bagi mereka aib itu bukan menjadi malu, tapi terbuka. Makanya kalau korupsi besar-besaran dia wawancarai masuk penjara, dia senang-senang aja. Itu aibnya saja nggak begitu malu dia. Tapi kita perkatakan ampuni dia Tuhan. Toh apa yang dia miliki itu fana. Ngengat dan karat, habis semua, tidak ada gunanya. Kalau udah Tuhan panggil siap, tidak ada yang kita bawa. Yang kita bawa hanya kebaikan-kebaikan tadi. Jadi mari kita di setiap komsel, mari kita berdoa. Bagi mereka yang enggak pernah datang, mungkin ada sesuatu hal, ampuni mereka. Lepaskan pengampunan, lepaskan, mengucap syukur, katakan, Tuhan, kami butuh dia masuk komunitas. Mereka-mereka yang mungkin sudah tidak bergereja, doakan. Karena gereja ini sudah dinubuatkan Tuhan jauh sebelumnya, 700 sebelum kedatangan Tuhan, 700 tahun. Untuk kita gereja Tuhan berdiri, yaitu tubuh Kristus. Ada di dalam kesatuan roh, kesatuan iman, kesatuan Bapa. Mari supaya kita berdoa. Bukan karena kata-katanya panjang, tetapi karena memahami betul hati Tuhan. Nanti kita masuk perjamuan kudus bagaimana Tuhan mengampuni kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih sebentar kami akan memasuki perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib begitu sempurna. Karyamu begitu sempurna. Bapa puas atas karya Yesus di atas kayu salib. Bapa juga puas kepada kami, senang karena kami ada di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus kami menerima kepenuhan kemuliaan. Dan kami menerima apa yang menjadi hati Bapa memberkati umatnya. Itu menjadi bagian kami. Oleh karena itu Tuhan, biar hati kami terus serius untuk mengambil keputusan, berkomitmen untuk pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan tubuh Kristus di dunia ini menjadi alat Tuhan, menjadi untuk Engkau memberkati bangsa ini Tuhan. Memberkati tetangga kami, keluarga kami. Kami mengucap syukur harga satu jiwa. Begitu mahal ya Tuhan. Tuhan sudah mengampuni kami seperti perumpamaan. Mengampuni 10.000 talenta. Pengampunan-Mu Tuhan tak terbatas. Selayaknya kami mengampuni orang yang mungkin hal sepele, hanya salah perkataan, padahal itu sahabat kami, teman kami. Hanya masalah perkara kecil. Kami ditunggangi oleh intimidasi si jahat.
Tapi kami hari ini tahu firman-Mu membebaskan kami. Karena kasih-Mu lebih besar daripada persoalan itu. Dari orang-orang yang menyakiti kami, menggosipi kami, membuat kami rugi. Lebih besar berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau melepaskan pengampunan bagi siapapun yang membuat kami rugi. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Karena kami ada di dalam Kristus Yesus. Sehingga doa-doa kami tidak terhambat. Doa-doa kami tidak ada sedikit pun kerikil-kerikil yang menghambat. Tetapi kami lurus oleh karena darah Yesus Kristus. Sebagai tindakan kami harus melepaskan pengampunan. Senantiasa mengucap syukur. Karena semua adalah pekerjaan Roh-Mu di dalam kami. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kami menurut kemauan dan kemampuan. Terima kasih Tuhan. Kami memasuki perjamuan kudus ini Tuhan. Mari yang bertugas. Saya membacakan firman Tuhan dari Matius 26. Matius 26 dikatakan, sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus dicurahkan untuk pengampunan dosa.